Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Rahman. Saya dari Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Angkatan 21. Dengan ujung NIM-nya 74. Di sini saya akan menjelaskan ataupun menjawab soal ujian mata kuliah Biologi Perikanan kelas 02. Yang dosen mata kuliah Biologi Perikanan ini adalah Pak Ilham Zulfahmi. Nah, langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soalnya adalah, jelaskan aplikasi materi reproduksi ikan terhadap aktivitas penangkapan ikan bertanggung jawab. Nah, baiklah. Jawabannya adalah reproduksi ikan, suatu proses biologis yang dilakukan oleh makhluk hidup dalam upaya melestarikan jenisnya atau kelompoknya. Nah, penangkapan ikan yang bertanggung jawab dengan cara tidak menangkap ikan yang jenisnya kecil, maka itu akan mengakibatkan pengembangbiakan ikan kecil akan punah. Maka kita harus menjaga dan bertanggung jawab atas penangkapan ikan yang kita lakukan. Nah, Benny juga menyebut dengan memiliki sertifikat, pelaku industri akan mendapatkan peluang untuk meningkatkan ekspor, dan itu berarti akan melanggengkan kepercayaan negara tujuan ekspor terhadap produk perikanan yang berasal dari Indonesia. Jika itu terjadi, maka kesejahteraan industri perikanan lambat laun juga akan ada di Indonesia. Sekarang masuk ke nomor 2. Yang soalnya adalah, apakah ikan dari spesies yang sama namun lokasi berbeda dapat mempunyai pola perkembangan yang berbeda? Jelaskan. Nah, baiklah. Jawabannya, ya tentu berbeda. Karena lingkungan makanan dapat mempengaruhi pola pertumbuhan ikan. Sekalipun ikan tersebut spesies yang sama, namun pada perairan tertentu ada air yang tercemar. Nah, ada yang tidak, ada yang tercemar dan ada yang tidak. Jadi hal tersebut dapat mempengaruhinya. Baiklah, sekarang nomor 3. Yang soalnya adalah, adakah hubungan antara faktor lingkungan dengan karakteristik morfometrik ikan? Jelaskan. Morfometrik merupakan hubungan panjang, berat dan bentuk tubuh ikan. Lingkungan mempengaruhi panjang, berat dan bentuk tubuh ikan. Misalnya di perairan tersebut banyak makanan terhadap si ikan. Jadi ikan tersebut akan sedikit lebih besar daripada ikan yang perairannya sedikit makanan. Panjang dan bentuk tubuh ikan akan sedikit berubah tergantung kondisi arus tempat ikan berada. Bisa bilang juga, karena faktor lingkungan mempengaruhi karakteristik ikan tersebut. Karena di lingkungan tersebut terdapat salinitas, pH air, pH tanah, dan suhu yang berpengaruh pada morfometrik ikan. Perbedaan karakteristik morfometrik juga akan berpengaruh pada tingkah laku dan fisiologi pada ikan. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 4. Yang soalnya adalah, faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam menganalisis kebiasaan makanan ikan. Nah, kita yang paling utama itu adalah dengan cara membedah isi lambung ikan. Nah, habis dibedah, baru kita lihat isi lambung ikan itu apa saja, apa makanannya. Misalnya ada pelet, ada udang, dan ada cacing ataupun makanan lainnya. Nah, tidak hanya satu ikan, tapi dilakukan pada beberapa ikan. Misalnya ada ikan nila, ikan lili, ataupun ikan mujair, ikan apalah pokoknya yang sejenis ikan. Nah,
Disitulah bisa dilihat apa kebiasaan makan ikan tersebut. Baiklah, hanya ini hanya ini jawaban dari saya. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.